bacakan satu ayat dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saya ulangi sekali lagi. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kemarin dulu saya WA ke beberapa orang dan saya bertanya, apa yang paling kamu rindukan selama pandemi ini? Saya bertanya kepada mereka dan mereka menjawab, saya rindu beribadah bersama lagi, Bu. Saya rindu berkumpul bersama teman-teman sekerja lagi. Ada yang rindu buka toko, ada yang rindu ke kantor, ada yang rindu traveling lagi. Dalam Filipi 3 ayat yang ke-10, ada seseorang yang kerinduannya bukan rindu kumpul dengan teman-teman, bukan rindu buka toko, bukan juga rindu traveling. Tapi kerinduannya adalah mengenal pribadi Tuhan, mengenal kuasa Tuhan. Dia rindu menjadi serupa dengan Tuhan dalam penderitaan dan kematian Tuhan. Siapa yang memiliki kerinduan seperti itu? Dia adalah seorang penganiaya, dia seorang pembunuh, dia seorang yang emosian, kalau marah meluap-luap. Kisah Para Rasul 26 menuliskan itu. Dia adalah orang yang melawan Tuhan dan menjadi ancaman bagi orang-orang percaya pada masa itu. Tapi kemudian Tuhan menjamah dia dan dia bertobat. Bapak Ibu tahu siapa dia? Ya, dia adalah Paulus. Dulu dia sweeping orang-orang percaya untuk ditangkap, untuk dianiaya. Setelah dia bertobat dan percaya Tuhan, dia yang di-sweeping, dicari orang, mau ditangkap, dianiaya dan berulang-ulang ingin dibunuh karena imannya. Apakah Paulus menyesal ikut Tuhan? Tidak. Dalam Filipi 3 ayat 10 ini mengatakan bahwa dia malah menjadi semakin rindu mengenal Tuhan, semakin rindu bersekutu dengan Tuhan. Dan dia tahu Tuhan berkuasa, oleh karena itu dia siap menderita, bahkan siap mati karena imannya. Waktu saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya tertarik dengan kata bahwa dia rindu bersekutu dalam penderitaannya, di mana Paulus menjadi serupa dengan Tuhan dalam kematiannya. Kalau kita berpikir secara logika kita, berkuasa kok menderita, rindu kok menderita. Kalau Allah Maha Kuasa, mengapa dia tidak melawan, malah dia menderita dan mati dalam penderitaan? Kalau Tuhan Maha Kuasa, mengapa dia diam saja ketika dihina? Mengapa dia tidak membalas ketika dihianati? Ini nggak cocok dengan logika kita dan seringkali membuat kita bingung. Kok nggak sesuai ya? Berkuasa tapi dianiaya, maha kuasa tapi menderita. Pernahkah kita berpikir justru karena berkuasa maka Tuhan bisa diam ketika dihina? Tuhan bisa tidak membalas ketika dilukai. Hanya orang-orang kuat yang bisa bertahan dalam penderitaan. Hanya pribadi-pribadi luar biasa yang bisa bertahan tanpa keluhan di tengah penderitaan. Hanya orang-orang yang kuat yang bisa tidak membalas, walaupun dia sebenarnya bisa membalas. Kalau orang baik dan saya pun jadi baik, apakah itu menunjukkan bahwa kita dua orang baik? Belum tentu. Kita tahu ada slogan, kalau Anda sopan, saya pun segan. Kalau Anda kurang ngajar, saya juga kurang ngajar. Jadi Anda dan saya sopan bukan karena kita sopan, tapi karena kita segan. Tapi begitu orang itu kurang ngajar, aku akan bisa lebih kurang ngajar. Itu konsep kita. Kalau Anda jahat, dibalas kejahatan, kita bilang kapok, itulah karma. Ini yang umum kan, ini pola umum. Namun Tuhan menunjukkan sebaliknya. Ketidaksopanan saudara dan saya, Tuhan tetap sopan. Ketidaksetiaan saudara dan saya tetap tidak mengubah kesetiaannya. Kejahatan kita dibalas dengan kebaikan.
Pengkhianatan kita dibalas dengan pengampunan. Orang membalas kejahatan dengan kejahatan itu bukan orang kuat, itu adalah orang lemah. Karena ternyata tidak bisa mengendalikan ego, tidak bisa mengalahkan emosinya. Tidak ada pertahanan yang menahan dirinya, menahan egonya. Aku bisa membalas, tapi aku menahan, aku tidak mau membalas. Hanya pribadi-pribadi yang kuat yang bisa tidak membalas. Hanya orang-orang yang luar biasa yang bisa mempertahankan, mengendalikan emosinya. Tuhan Yesus membuktikan kekuasaannya dengan tidak membalas yang jahat dengan jahat. Karakter Tuhan yang maha baik, maha kudus tidak mungkin melakukan kejahatan. Karena memang tidak ada kenajisan dalam dirinya. Tuhan tidak mungkin melawan karakternya. Tuhan berkuasa dan dia bisa, sangat bisa membalas orang-orang yang melukai dia. Tuhan bisa membuat semua prajurit, orang-orang yang mencambuk dan meludahi dia, dia bisa buat seketika juga orang itu tersambar, geledek, gosong dan kejang. Saat itu juga. Tapi Tuhan tidak berbuat demikian. Karena itu bertentangan dengan karakter dia. Tuhan tidak mungkin melawan karakternya. Tuhan Maha Kuasa, maka dia sanggup menderita. Ada daya tahan, pengendalian diri, pengorbanan yang luar biasa di sana. Orang bertanya kepada saya, Bu, kapan ya semua ini berakhir? Sampai kapan pandemi ini selesai? Sebulan lagi? 6 bulan lagi? Tidak ada yang tahu pasti. Karena tidak ada data pasti. Saya pun tidak tahu pasti. Karena memang semua serba tidak pasti. Ketidakpastian itu menjadi sesuatu yang pasti dalam situasi begini. Yang saya tahu setelah pandemi ini, hidup kita tidak akan sama lagi. Sekarang semua serba online. Anak TK saja sudah sekolah online, kerja online, rapat online, doa online, ibadah online. Sekarang tukang tahu saja jualan online, beli bawang dan jahe saja via online. Kita tidak akan sama lagi. Perilaku berubah, kegiatan berubah. Dalam satu hari, masyarakat Indonesia menurut survei menghabiskan 7-8 jam waktu dengan online. Itu artinya sama dengan waktu tidur kita. Apa yang harus kita sikapi dengan perubahan situasi ini? Hari ini Filipi 3 ayat 10 mengingatkan saya, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Setelah membaca dan merenungkan bagian ini, saya bertanya kepada diri saya sendiri, Esther, apa yang paling kamu rindukan saat ini? Apa yang kamu inginkan saat ini? Apakah kamu rindu mengenal Tuhan dan kuasanya? Apakah kamu siap menderita karena Tuhan? Saya berdoa dan memohon Tuhan menunjukkan apa yang mau Tuhan ajarkan dari situasi ini. Yang saya mengerti, Tuhan mau kita belajar dari situasi, belajar mengantisipasi. Yang harus kita benahi adalah relasi. Tuhan menciptakan saudara dan saya dengan kemampuan untuk beradaptasi, menyesuaikan diri dengan situasi. Kita memang harus mulai beradaptasi. Mungkin mulai dari kurangi makan nasi, kurangi basa-basi, kurangi diplomasi, dan kita belajar berdamai dengan isolasi. Kita mulai membangun relasi. Pertama, relasi kita dengan Tuhan. Buat waktu khusus dengan Tuhan. Belajar mengenal karakter Tuhan. Apa kesukaannya. Lakukan perintahnya. Jauhi larangannya. Lalu yang kedua, relasi dengan diri. Rawatlah diri. Ambillah waktu untuk diri kita sendiri. Untuk mengoreksi diri, memperbaiki diri, dan merawat diri. Saudara dan saya belajar mengenal diri. Yang ketiga, relasi dengan sesama. Tiap hari usahakanlah kita menyapa 3 atau 5 orang lewat WA. Kita perhatikan, kita doakan, kita tanyakan bagaimana keadaannya. Jangan habiskan waktu kita hanya dengan HP dan melakukan aktivitas, main game, nonton film yang hanya memuaskan diri kita sendiri. Pakai waktu ini untuk kita membangun relasi dengan sesama, menyapa, menghibur, menguatkan. Karena hari-hari di depan tidak pasti. Karena itu saudara dan saya perlu Tuhan. Di dalam Tuhan ada jaminan pasti. Tuhan Yesus memberkati.